Assalamualaikum pemirsa muslimah Delhi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konflik agraria atau perampasan lahan cukup berkontribusi dan memicu dampak pada livelihood anak dan kaum perempuan. Tahun 2021, Komnas HAM merilis data statistik pengaduan terkait konflik agraria terbanyak berasal dari Sumatera Utara, yakni sekitar Danau Toba. Penggusuran juga menjadi gambaran episode penderitaan baru bagi anak dan perempuan, karena mereka tergolong the vulnerable people, paling tidak punya kendali atas lahan. Anak dan perempuan harus turut menanggung penderitaan dengan level yang tidak proporsional akibat konflik agraria di Indonesia yang terus terjadi. Konflik internal yang terus berulang, kemana hukum berpihak pada siapa? Akankah Islam menjadi alternatif politik bagi perempuan dan generasi? Selengkapnya, mari kita simak pandangan Ustazah Eka Susanti Syaputri, tokoh ulama perempuan Sumatera Utara, dalam wawancara berikut ini. Ya, jadi kalau kita lihat ya dari data yang diungkap oleh Konsorsium Pembaruan Agraria gitu, bahwasanya konflik agraria yang terjadi di Sumatera Utara itu paling tinggi gitu ya dari seluruh wilayah di Indonesia. Sebanyak kasusnya itu 107 kasus. Dan ini kasus yang tertinggi dari seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Jadi ada 1934 orang yang dia itu ditangkap dan dikriminalisasi, kemudian ada 814 orang dianiaya, ada 74 orang itu ditembaki, dan ada 69 orang itu kehilangan nyawanya. Dan sebaran konflik agraria ini di wilayah yang bermacam-macam ya. Nah, ini kan harus menjadi perhatian bagi kita semua, kan kita tidak boleh tinggal diam gitu dengan kondisi seperti ini. Berarti kan ada 2000 orang yang itu kehilangan lahannya ataupun tempat tinggalnya, sehingga mereka itu ya harus juga terpaksa kehilangan mata pencahariannya gitu kan. Dan sebagaimana yang terjadi di Danau Toba contohnya. Kalau sudah terjadi konflik lahan seperti ini, terjadi perampasan lahan, siapakah yang paling merasakan kondisi seperti ini? Yaitu perempuan dan anak-anak gitu. Jadi sebagaimana yang terjadi di Danau Toba, hal seperti ini sudah terjadi sejak tahun 1980 gitu. Jadi PT Indorayon ya saat itu, dan yang sekarang ini sudah berubah namanya menjadi PT Toba Pulp Lestari, itu mereka dengan surat izin yang mereka dapatkan, mereka punya hak untuk mengelola hutan di sana, sehingga hutan itu dialihfungsikan untuk menjadi tanaman eukaliptus ya. Eukaliptus itu adalah tanaman bahan baku pembuat kertas. Nah, jadi hutan dialihkan menjadi tanaman seperti itu, dan tanaman eukaliptus itu tanaman yang sangat banyak menyerap air, sehingga apa dampaknya gitu? Dampaknya masyarakat di sana kehilangan air. Sungai-sungai mengering, dan pada akhirnya siapa yang susah kalau seperti itu? Perempuan dan anak gitu kan, karena memang yang paling banyak membutuhkan air untuk kebutuhan sehari-hari itu kan kaum perempuan gitu ya. Jadi hal ini tentu tidak bisa dibiarkan begitu saja, dan persoalan itu sampai sekarang masih tetap berlangsung, belum selesai artinya begitu ya. Nah, permasalahan ini belum selesai, ditambah lagi adanya industri-industri ataupun proyek-proyek yang itu justru berorientasi untuk melakukan perampasan lahan, sebagaimana proyek pangan ya, proyek pangan skala besar seperti food estate ataupun pariwisata. Nah, untuk membuat proyek seperti itu kan membutuhkan lahan. Lahan siapa yang akan diambil gitu? Lagi-lagi kan lahan rakyat gitu. Dan dampaknya apa yang terjadi untuk membuat atau mengadakan lahan bagi proyek baru seperti itu, ini membutuhkan lahan yang diambil dari hutan. Artinya hutan itu dialihfungsikan atau dengan kata lain deforestasi. Nah,
alhasil yang terjadi apa? Banjir gitu. Karena memang Allah sudah menciptakan alam ini dengan sempurna, dan tanaman yang Allah berikan di satu wilayah atau satu kawasan tertentu itu kan sudah ditetapkan oleh Allah dengan kadar ketinggian ataupun suhu udara tertentu gitu. Tetapi dengan keserakahan manusia mengubahnya seenaknya saja demi kepentingan pribadinya gitu, ataupun kepentingan oligarki lah seperti itu. Nah, perubahan secara fisik terhadap lingkungan ataupun alam tadi tentu ini merubah aktivitas ekonomi masyarakat yang ada di situ, yang tadinya mereka itu sebagai petani ataupun berburu gitu, tetapi kemudian setelah diubah menjadi proyek-proyek seperti itu tadi, akhirnya kondisi aktivitas ekonomi mereka itu menjadi pedagang merchandise ataupun karyawan hotel gitu ya, yang ketika mereka menjadi karyawan hotel itu kan ini sangat-sangat dikhawatirkan gitu, terdampak dengan budaya kebebasan gitu. Karena memang pembangunan wisata itu sangat erat kaitannya dengan aktivitas kebebasan. Jadi seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Jadi Medan itu adalah ibu kota Sumatera Utara gitu ya. Jadi sudah pasti pembangunan yang dilakukan di Medan itu punya interkoneksi dengan pembangunan yang ada di Danau Toba gitu. Dan pembangunan yang ada di kota Medan tidak lepas dari paradigma kapitalisme gitu ya, yang memang mengedepankan pertumbuhan ekonomi, sehingga pembangunan yang terjadi di kota Medan lagi-lagi memang mengedepankan sarana dan prasarana yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu gitu. Nah, sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional gitu ya, bahwasannya di Sumatera Utara ini kan akan dibangun proyek megapolitan Mebidangro gitu ya, yang merupakan KSN, kawasan strategis nasional gitu. Dan di sana nanti akan dijadikan kota megapolitan gitu, di mana Medan ini menjadi pusatnya atau intinya, yang dia diharapkan menjadi segitiga emas pertumbuhan ekonomi yang melibatkan 3 negara. Indonesia, yaitu Medan sendiri yang mewakili gitu, kemudian ada Thailand dan juga Singapura. Jadi untuk merealisasikan proyek megapolitan ini ya, tentunya di sini membutuhkan lahan, ya kan? Misalnya pembangunan rumah mewah atau mal-mal gitu, yang tadi semuanya itu dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, itu kan membutuhkan lahan. Lahannya milik siapa gitu yang akan dikenai untuk proyek itu? Lagi-lagi kan lahannya milik rakyat gitu. Nah, atas nama proyek ini para pengusaha itu punya legalitas gitu untuk mengambil alih lahan-lahan milik rakyat tadi gitu. Nah, dampaknya apa yang terjadi? Dampaknya yang terjadi, lahan itu sudah lahannya sempit, harganya selangit gitu, sehingga yang bisa untuk mengakses lahan itu orang-orang yang berduit, sementara orang-orang yang kelas bawah tidak akan mungkin mereka punya kemampuan untuk bisa memilikinya. Dan karena itu justru sebaliknya gitu, orang yang kelas bawah itu nanti akan mengalami gentrifikasi atau penggusuran. Kemana mereka larinya gitu? Tentunya ke kawasan yang pinggiran, yaitu sekitar kalau saya contohkan sekitar di Deli Serdang gitu ya. Akhirnya kawasan di Deli Serdang itu yang tadinya kawasan itu memang sangat potensial untuk tanaman, akhirnya beralih fungsi menjadi kawasan pemukiman karena luberan penduduk dari perkotaan kan begitu. Nah, kemudian dampak secara fisiknya akibat pembangunan perkotaan ala kapitalisme ini, akhirnya ya banjir makin parah gitu. Nah, kemudian kemacetan luar biasa dan kesemrawutan di kota juga makin parah. Sampah ya juga di mana-mana gitu. Nah, secara psikologi sendiri pembangunan yang ala kapitalistik ini juga sangat mengganggu kesehatan mental. Terjadi perampasan ruang hidup gitu ya, maka yang terjadi kan depresi. Nah, kemudian tolak ukur masyarakat pun akhirnya berubah menjadi materi, dan tujuan hidup masyarakat juga akhirnya berubah jadi materi. Kenapa gitu? Karena semuanya berbiaya tinggi, semuanya berbiaya. Maka untuk bisa membiayai semua kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat, kan masyarakat harus punya uang.
dan bahkan sampai Machiavellis menghalalkan segala cara gitu. Nah, padahal kan Allah sudah mengingatkan ya dalam Quran surah At-Taubah ayat 109 bahwa pembangunan itu harus dilakukan oleh manusia dalam rangka bertaqarrub ilallah, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi hari ini dengan sistem kapitalisme, justru pembangunan yang dilakukan itu bukan dalam rangka taqarrub, tapi justru dalam rangka mendurhakai Allah, bermaksiat kepada Allah. Karena itu harusnya gitu ya, pembangunan yang dilakukan baik di Danau Toba maupun di Kota Medan harusnya ini demi kebaikan manusia, bukan demi kemudaratan manusia. Karena la dororo wala diroron, janganlah melakukan sesuatu yang menimbulkan doror bagi diri sendiri maupun bagi orang lain gitu. Islam itu sebagai sebuah mabda ya, sebagai sebuah tatanan hidup yang sempurna dan paripurna. Islam juga punya aturan berkaitan dengan agraria ini. Dan di dalam Islam sendiri tanah itu adalah elemen yang sangat penting, terpenting gitu ya di peradaban manusia. Karena tanah itu sangat berperan dalam upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papannya gitu. Dan hal ini gitu untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar ini dijamin oleh negara. Kenapa negara bisa menjamin? Karena negara menerapkan sistem pemerintahan Islam. Bagaimana bentuk jaminannya gitu? Jadi setiap orang ataupun setiap pihak termasuk khalifah itu harus menghormati kepemilikan individu. Tidak boleh ada upaya penyerobotan ataupun perampasan kepemilikan individu. Sebagaimana yang pernah terjadi di masa kejayaan Islam gitu ya, di masa Khalifah Umar bin Khattab, ada seorang gubernur Mesir yang bernama Amr bin As gitu ya, di mana dia akan melakukan pelebaran masjid dan dia itu sampai menyinggung lahan milik Yahudi gitu, seorang Yahudi, dan Yahudi itu tidak ridho dengan keputusan gubernur, sehingga dia laporkanlah ke pemimpin besar Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab mengirimkan sebuah tulang yang isinya pesan, goretan dari pedangnya itu, agar menegakkan keadilan. Maka seketika itu juga Amr bin As membatalkan proyek pelebaran masjidnya dan mengembalikan lahan tersebut kepada pemiliknya, yaitu seorang Yahudi tadi. Dan karena keadilan Islam ditegakkan, maka Yahudi tadi pun akhirnya masuk Islam. Inilah salah satu contoh pengurusan dari pemimpin umat Islam dalam hal agraria gitu. Ya, konsep pembangunan di dalam Islam itu kan dia mengedepankan pembangunan manusia gitu. Jadi pembangunan fisik itu harus diikuti dengan kemajuan manusia, tidak seperti hari ini gitu. Pembangunan fisik diutamakan, sementara manusianya semakin bobrok. Nah, ini kan satu kekeliruan gitu. Dan siapakah pelaku pembangunan? Ya, kalau di dalam Islam itu pelakunya itu adalah pemerintah. Bukan seperti hari ini para investor. Justru dengan pembangunan yang terjadi pada saat ini sebenarnya membahayakan kedaulatan negara. Alhasil negara mendapat intervensi dari para investor itu, ya kan? Jadi negara berada di bawah bayang-bayang para investor. Nah, karena itulah di dalam Islam itu yang namanya pelaku pembangunan itu adalah pemerintah, dan biayanya dari mana gitu kan? Dari mengelola kepemilikan umum dan juga milik negara gitu. Jadi tidak boleh ada hutang asing, apalagi yang berbasis riba, itu tidak akan dilakukan oleh negara khilafah. Jadi di dalam Islam itu negara itu memang betul-betul dia sebagai pengurus rakyat ya, bukan seperti hari ini negara itu hanya sebagai regulator, sebagai fasilitator para investor gitu untuk memenuhi keinginan-keinginan mereka. Nah, jadi semoga kita bisa hidup dalam sistem Islam gitu ya, sehingga kita bisa mendapatkan keadilan dan tidak terjadi lagi yang namanya konflik agraria. Konflik agraria kerap menjadi persoalan pada sistem kapitalisme sebab samarnya status kepemilikan lahan. Adapun mafia tanah yang tidak tersentuh hukum membuat ketimpangan semakin tajam. Islam sebagai sistem hidup paripurna konsisten menawarkan konsep pelayanan publik yang merata, akses peningkatan kesejahteraan publik maupun konstruksi ekologi keluarga yang melibatkan perempuan sebagai pilar pembangunan sumber daya manusia. Islam menjadi harapan untuk persoalan segala konflik yang menimpa para ibu, perempuan muda, dan anak, sehingga dapat hidup aman dan sejahtera. Disinilah
Peran politik kaum perempuan muslim sangat diharapkan. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.